Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hirmin selaku dosen ekonomi Islam. Kami dari kelompok 5 dengan materi bunga bagi hasil dan riba. Yang beranggotakan Ismi Nur Aziza NIM 014, Willy Chandra Maulana NIM 016, Rina Deviana NIM 040, dan yang terakhir Elsa Bayu NIM 045. Langsung masuk materi yang pertama, bunga bank. Bunga interest menurut Muhammad dan M. Syafi'i Antonio adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Sedangkan menurut Amin Wijaya, tunggal adalah pembayaran yang dilakukan atas uang yang dipinjam atau yang diterima, atas uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan. Imbalan untuk penggunaan uang dalam suatu jangka waktu, harga uang, the price of money. Bunga adalah akulturasi riba yang diharamkan secara pasti oleh Islam. Berikutnya, kemudorotan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba antara lain. Yang pertama, mengakumulasi dana untuk keuntungan sendiri. Yang kedua, bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung jawab berikutnya. Yang ketiga, menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu. Yang keempat, penanggung terakhir adalah masyarakat. Dan yang terakhir, memandulkan kebijakan yang tidak akan ada habisnya. Hukum bunga interest menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasiyah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Yang kedua, praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Selanjutnya ada bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Bagi hasil menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah pada dasarnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil maupun bagi untung dalam pembagian hasil usaha dengan mitra atau nasabahnya. Yang kedua, dilihat dari segi kemaslahatan atau al-aslah. Saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Ya, selanjutnya adalah konsep bagi hasil. Yang pertama, pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana. Yang kedua, pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem penghimpun dana. Selanjutnya, pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah. Yang ketiga, kedua belah pihak membuat kesepakatan atau akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Selanjutnya ada riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan, berkembang, membesar, dan meningkat. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai usury dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan yang banyak. Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan, bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam.
Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam atau debitur, bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Macam-macam riba. Yang pertama ada riba akibat hitung piutang atau riba ad-duyun. Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayarkan dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang kedua ada riba akibat jual beli atau riba al-buyu. Riba fard yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba nasiah atau penangguhan atas penyerahan atau penerimaan sejenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Hikmah pelanggaran riba. Yang pertama, riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan yang lain dan menghilangkan jiwa tolong-menolong di antara mereka. Yang kedua, riba mendorong terbentuknya kelas elit yang tanpa kerja keras mereka mendapatkan harta seperti benalu yang setiap saat menghisap orang lain. Yang ketiga, riba merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, di mana orang-orang kaya menghisap dan menindas orang-orang miskin. Yang keempat, Islam mendorong umatnya agar mampu memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan modal qardhul hasan atau pinjaman tanpa bunga. Ya, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang detail, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.